Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis. Bersama saya Mr. Chloe, mari kita berbicara kembali tentang Tentara Nasional Indonesia. Melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober tahun 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Alasan pemerintah tidak langsung membentuk Tentara Nasional karena bertujuan untuk menghindari permusuhan dengan kekuatan asing, ABIK Jepang yang masih ada di Indonesia, maupun pihak sekutu yang akan segera datang ke Indonesia. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Manusia, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian. Sebenarnya bagaimana sejarah Tentara Nasional Indonesia? Kak Chloe. Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, disingkat TNI, adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angkatan bersenjata ini terdiri atas Angkatan Darat, TNI AD, Angkatan Laut, TNI AL, dan Angkatan Udara, TNI AU. Presiden Indonesia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Pada tahun 2023, jumlah personel militernya sekitar 400.000 orang, termasuk Korps Marinir RI, yang merupakan cabang dari Angkatan Laut, awalnya dibentuk dengan nama Tentara Keamanan Rakyat, TKR, kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI, sebelum berubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI, hingga saat ini. Angkatan Bersenjata Indonesia dibentuk selama Revolusi Nasional Indonesia, ketika melakukan perang gerilya bersama dengan milisi informal. Sebagai akibat dari ini, dan kebutuhan untuk menjaga keamanan dalam negeri, Angkatan Bersenjata termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah diorganisasikan di sepanjang garis teritorial, yang bertujuan untuk mengalahkan musuh-musuh negara dari dalam dan penjajah eksternal yang potensial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara berhak dan wajib membela negara. Wajib militer diatur dalam undang-undang, namun Angkatan Darat mampu mempertahankan tingkat kekuatan yang diamanatkan tanpa harus wajib militer. Personel Angkatan Bersenjata, militer, Indonesia tidak termasuk anggota penegak hukum dan personel paramiliter seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, yang terdiri dari sekitar 440.000 plus personel, Korps Brigade Mobil, Brimob, yang terdiri dari sekitar 42.000 plus personel bersenjata, dan Resimen Mahasiswa, Menwa, yang merupakan dinas militer perguruan tinggi yang terdiri dari 26.000 personel terlatih. Sejarah: sebelum pembentukan Republik Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda dipegang oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL, dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, KM. Meskipun KNIL dan KM tidak secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan Angkatan Bersenjata Indonesia di masa depan, dan terutama mengambil peran sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949, KNIL juga telah memberikan pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI masa depan dan pangkat lainnya. Ada pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi di Hindia Belanda. Di samping sukarelawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut penduduk asli, terutama orang Ambon, Kepulauan Kai, orang Timor, dan orang Minahasa. Pada tahun 1940, dengan Belanda di bawah pendudukan Jerman dan Jepang mendesak untuk akses ke pasokan minyak Hindia Belanda, Belanda telah membuka KNIL untuk penerimaan besar orang Jawa yang sebelumnya dikecualikan. Beberapa prajurit pribumi yang pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer KNIL Belanda kemudian menjadi perwira penting TNI, misalnya Soeharto dan Abdul Haris Nasution.
nasionalisme dan militerisme Indonesia mulai mendapatkan momentum dan dukungan dalam Perang Dunia II selama pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang mereka melawan pasukan Sekutu Barat, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan memberikan pelatihan militer dan senjata kepada pemuda Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, militer Jepang membentuk Tentara Sukarelawan Indonesia yang disebut PETA, Pembela Tanah Air. Jepang bermaksud PETA untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi oleh Sekutu. Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal untuk Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang signifikan bagi Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949. Banyak dari orang-orang ini yang bertugas di PETA, baik perwira maupun bintara seperti Sudirman, membentuk mayoritas personel yang akan menyusun Angkatan Bersenjata masa depan. Angkatan Bersenjata Indonesia berawal dari Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang dibentuk dalam pertemuan PPKI ketiga, pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, BKR menyatukan milisi di seluruh negeri yang baru merdeka untuk menjaga ketertiban sipil. BKR lebih merupakan pasukan polisi daripada tentara. Keputusan untuk membentuk Badan Keamanan, dan bukan tentara, diambil untuk menghindari pasukan Sekutu melihatnya sebagai revolusi bersenjata dan melakukan invasi dengan kekuatan penuh. Salah satu syarat penyerahan diri kepada Jepang adalah mengembalikan koloni-koloni Asia yang telah mereka taklukkan kepada penguasa sebelumnya, tentu saja bukan untuk membuat mereka merdeka. Ketika konfrontasi menjadi tajam dan bermusuhan antara Indonesia dan pasukan Sekutu, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dibentuk berdasarkan unit-unit BKR yang ada. Ini adalah langkah yang diambil untuk memformalkan, menyatukan, dan mengatur kantong-kantong tentara independen, Laskar, yang terpecah-pecah di seluruh Indonesia, setelah pendekatan militer yang lebih profesional, untuk bersaing dengan Belanda dan penjajah pasukan Sekutu. Angkatan Bersenjata Indonesia telah terlibat dalam berbagai aksi penting sejak didirikan pada tahun 1945. Konflik pertama mereka adalah Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949, di mana pertempuran Surabaya pada tahun 1945 merupakan peristiwa penting sebagai awal mula terbentuknya Angkatan Bersenjata Muda. Pada bulan Januari tahun 1946 TKR berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, TKR, yang kemudian digantikan oleh Tentara Republik Indonesia, TRI, sebagai langkah lebih lanjut untuk memprofesionalkan angkatan perang dan meningkatkan kemampuannya dalam bertempur secara sistematis. Pada bulan Juni tahun 1947, TRI, berdasarkan keputusan pemerintah, berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang merupakan penggabungan antara TRI dan organisasi paramiliter independen, Laskar, di seluruh Indonesia, yang pada tahun 1950 menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS, pada pertengahan tahun menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI, yang juga membebaskan personel pribumi dari dalam bekas KNIL dan KM dalam Republik yang diperluas. Menurut situs resmi Veteran Indonesia, tercatat 863.432 orang yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk mereka yang tergabung dalam milisi, polisi, intelijen, dan pembantunya, dan hingga Juli tahun 2023, masih ada 89.377 veteran Revolusi Nasional Indonesia yang masih hidup. Pada tanggal 21 Juni tahun 1962, nama Tentara Nasional Indonesia, TNI, diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, Polri, Kepolisian Negara Indonesia, diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata dan namanya diubah menjadi Angkatan Kepolisian, dan komandannya mempertahankan status merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang melapor kepada Presiden,
yang merupakan panglima tertinggi. Para jenderal komandan, kemudian menjadi kepala staf, dan kepala kepolisian nasional, semuanya berstatus menteri sebagai anggota kabinet republik, sementara sejumlah perwira tinggi diangkat ke jabatan kabinet lainnya. Pada tanggal 1 Juli tahun 1969, nama Angkatan Kepolisian dikembalikan menjadi Polri, setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Gerakan demokrasi dan sipil tumbuh menentang peran dan keterlibatan militer yang besar dalam politik Indonesia. Akibatnya, militer Indonesia pasca Soeharto telah mengalami reformasi tertentu, seperti pencabutan doktrin dwifungsi dan penghentian bisnis yang dikendalikan militer. Reformasi tersebut juga melibatkan penegakan hukum dalam masyarakat sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung korps militer. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada bulan April tahun 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi memperoleh kembali kemerdekaannya dan sekarang menjadi entitas yang terpisah dari Angkatan Bersenjata yang sebenarnya. Nama resmi Angkatan Bersenjata Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Rencana masa depan, pada awal tahun 2010, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat TNI guna mencapai standar minimum kekuatan minimum yang disebut Kekuatan Pokok Minimum, Minimum Essential Force, atau MEF. MEF dibagi menjadi 3 tahap rencana strategis 5 tahun, tahun 2010 sampai tahun 2014, tahun 2015 sampai tahun 2019, dan tahun 2020 sampai tahun 2024. Awalnya pemerintah menganggarkan 156 triliun rupiah, sekitar 16 miliar dolar saat itu, untuk penyediaan alat utama sistem senjata TNI, dikenal sebagai Alutsista, singkatan dari Alat Utama Sistem Senjata atau Sistem Senjata Utama, pada periode MEF tahun 2010 sampai tahun 2014. Sejarah penamaan, Badan Keamanan Rakyat, tanggal 22 Agustus tanggal 5 Oktober tahun 1945. Dieja Rajat, Pasukan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, tanggal 5 Oktober tahun 1945 sampai 7 Januari tahun 1946. Dieja Rajat, Pasukan Keamanan Rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, 7 sampai 26 Januari tahun 1946. Dieja Rajat, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia, tanggal 26 Januari tahun 1946 sampai 3 Juni tahun 1947. Dieja Republik sampai tanggal 17 Maret tahun 1947, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, tanggal 3 Juni tahun 1947 sampai 27 Desember tahun 1949. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Angkatan Perang Republik Indonesia, Angkatan Perang Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 21 Juni tahun 1962. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tanggal 21 Juni tahun 1962 sampai 1 April tahun 1999, Dieja Bersenjata sampai tanggal 1 Januari tahun 1973, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, sejak tanggal 1 April tahun 1999, nama TNI masih digunakan pada masa ABRI untuk menyebut militer itu sendiri dan cabang-cabangnya kecuali kepolisian, misalnya TNI AD/AL/AU. Namun ketika menjadi angkatan bersenjata secara keseluruhan termasuk kepolisian, istilah ABRI digunakan sebagai gantinya. Filsafat dan doktrin. Filosofi militer Indonesia tentang pertahanan kepulauan pada dasarnya adalah pertahanan sipil militer, yang disebut pertahanan rakyat semesta, yang terdiri dari perang 3 tahap.
Periode awal yang singkat di mana penjajah akan mengalahkan militer Indonesia yang konvensional, periode panjang perang gerilya teritorial yang diikuti oleh tahap akhir pengusiran, dengan militer bertindak sebagai titik kumpul untuk pertahanan dari tingkat desa akar rumput ke atas. Doktrin ini bergantung pada ikatan yang erat antara penduduk desa dan prajurit untuk mendorong dukungan seluruh penduduk dan memungkinkan angkatan bersenjata untuk mengelola semua sumber daya yang terkait perang. Penduduk sipil akan memberikan dukungan logistik, intelijen, dan pemeliharaan dengan sebagian penduduk yang dilatih oleh angkatan bersenjata untuk bergabung dalam perjuangan gerilya melawan agresor. Angkatan bersenjata secara teratur terlibat dalam pembangunan masyarakat dan pedesaan berskala besar. Program Angkatan Bersenjata Memasuki Desa (AMDTMMD) yang dimulai pada tahun 1983, diadakan 3 kali setiap tahun untuk mengatur dan membantu pembangunan dan pengembangan proyek-proyek desa sipil. Perkembangan terkini kebijakan pertahanan Indonesia dibingkai dalam konsep pencapaian kekuatan pokok minimum atau MEF pada tahun 2024. Konsep MEF ini pertama kali dirumuskan dalam Peraturan Presiden No. 7/2008 tentang Pedoman Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang mulai berlaku pada tanggal 26 Januari tahun 2008. MEF didefinisikan sebagai pertahanan dan kekuatan berbasis kemampuan yang dapat menjamin tercapainya kepentingan pertahanan strategis yang bersifat langsung, dengan prioritas pengadaan untuk peningkatan kekuatan pertahanan minimum dan/atau penggantian alutsista, alat utama sistem persenjataan yang telah usang. Untuk mencapai tujuan tersebut, MEF telah direstrukturisasi menjadi serangkaian 3 program strategis dengan jangka waktu tahun 2010 sampai tahun 2014, tahun 2015 sampai tahun 2019 dan tahun 2020 sampai tahun 2024 serta belanja hingga 1,5-2% dari PDB. Identitas Tentara Nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah TNI harus bercita-cita menjadi tentara rakyat, yaitu angkatan bersenjata yang personel angkatan bersenjatanya berasal dari warga negara Indonesia dari semua lapisan masyarakat. Militer prajurit, yaitu prajurit yang telah berjuang untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal kata menyerah dalam menjalankan dan menyelesaikan kewajibannya. Tentara Nasional adalah Tentara Nasional Indonesia yang mengabdi untuk kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan agama. Dan angkatan bersenjata profesional, yaitu angkatan bersenjata yang terlatih, terdidik, diperlengkapi dengan baik, tidak bersifat praktik, dilarang berbisnis dan berpolitik serta terjamin kesejahteraannya, dan mengikuti kebijakan politik negara yang menganut asas demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, sebagaimana telah diratifikasi dan disetujui dalam amandemen Undang-Undang Dasar tahun-tahun 1999 sampai tahun 2003. Organisasi Angkatan Bersenjata Indonesia telah lama diorganisasikan berdasarkan komando teritorial. Setelah kemerdekaan, 7 komando didirikan pada tahun 1958. Tidak ada formasi cadangan pusat yang dibentuk hingga tahun 1961, ketika Korps Angkatan Darat Pertama dari Cadangan Umum Angkatan Darat, CADUAD, Cikal Bakal Kostrad saat ini didirikan. Baru setelah percobaan kudeta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dan naiknya Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan, menjadi mungkin untuk mengintegrasikan angkatan bersenjata dan mulai mengembangkan struktur operasi gabungan, bahasa Indonesia. Setelah keputusan pada tahun 1985, reorganisasi besar memisahkan Kementerian Pertahanan dan Keamanan dari Markas dan Staf ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, nama Angkatan Bersenjata yang digunakan selama Orde Baru. MOTS bertanggung jawab atas tugas perencanaan, akuisisi, dan manajemen tetapi tidak memiliki komando atau kendali atas unit pasukan. Panglima ABRI mempertahankan komando dan kendali semua angkatan bersenjata dan terus menjadi perwira militer senior di negara ini, sambil terus menjadi bagian dari kabinet.
Struktur administratif Kementerian Pertahanan dan Keamanan terdiri dari seorang menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, 3 direktorat jenderal, dan sejumlah pusat dan lembaga fungsional. Menteri, wakil menteri, inspektur jenderal, dan 3 direktur jenderal adalah perwira militer senior yang telah pensiun. Sekretaris jenderal, yang bertindak sebagai wakil menteri, dan sebagian besar kepala pusat fungsional, seperti halnya saat ini, adalah perwira militer yang masih aktif bertugas, sementara karyawan dan staf adalah personel angkatan bersenjata dan pegawai negeri sipil. Reorganisasi tahun 1985 juga membuat perubahan signifikan dalam rantai komando angkatan bersenjata, 4 Komando Pertahanan Daerah, Kowilhans, dan Komando Strategis Nasional, Kostranas, dihapuskan dari struktur pertahanan, dan membentuk Komando Daerah Militer, Kodam, sebagai organisasi kunci untuk operasi strategis, taktis, dan teritorial untuk semua angkatan. Rantai komando mengalir langsung dari Panglima Tertinggi ABRI ke 10 Panglima Kodam, dan kemudian ke Komando Teritori Angkatan Darat yang berada di bawahnya. Komando Teritorial Angkatan Udara dan Angkatan Laut sebelumnya dihapuskan dari struktur tersebut, dengan masing-masing angkatan diwakili oleh seorang perwira penghubung senior di staf Kodam. Komando Teritori Angkatan Laut dan Angkatan Udara digantikan oleh Komando Operasional. Angkatan Udara membentuk 2 Komando Operasional, Koops, sementara Angkatan Laut memiliki 2 Komando Armada, Armada Barat dan Armada Timur. Komando Pertahanan Udara Nasional, Kohanutnas, Angkatan Udara tetap berada di bawah Panglima Tertinggi ABRI. Komando ini pada dasarnya memiliki fungsi defensif yang mencakup tanggung jawab atas sistem peringatan dini. Setelah era kepresidenan Soeharto runtuh pada tahun 1998, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dari Angkatan Bersenjata sehingga Angkatan Bersenjata Indonesia berada di bawah naungan langsung Komando Departemen Pertahanan dan Kepolisian berada di bawah naungan langsung Presiden Indonesia. Sebelum tahun 1998, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang saat itu bernama ABRI, terdiri dari 4 cabang angkatan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian setelah tahun 1998, setelah reformasi dari Soeharto, nama Angkatan Bersenjata, pada tahun 1999, diubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan Kepolisian Indonesia yang independen berubah nama menjadi Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekarang secara khusus, meskipun Angkatan Bersenjata Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dipisahkan, mereka masih bekerja sama dan melakukan tugas dan tugas khusus bersama, demi keamanan nasional dan integritas Indonesia. Pada tanggal 13 Mei tahun 2018, Panglima TNI Hadi Cahyanto kembali melakukan reorganisasi Angkatan Bersenjata dengan meresmikan 4 satuan militer baru, Divisi Infanteri 3 Kostrat, Komando Armada 3 TNI AL, Komando Operasi Angkatan Udara 3 TNI AL, dan Komando Marinir 3. Satuan militer baru ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu tanggap terhadap ancaman dan permasalahan di wilayah Indonesia Timur. Ia juga secara resmi mengganti nama Komando Armada Barat dan Timur menjadi Komando Armada 1 dan 2. Tentara Nasional Indonesia disusun berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 sebagai berikut. Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Markas Besar Angkatan Bersenjata Gabungan di Cilangkap, Jakarta Timur, yang membawahi Markas Besar 3 cabang militer, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, berpusat di Gambir, Jakarta Pusat. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, berpusat di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, juga berpusat di Cilangkap, Jakarta Timur. Organisasi Markas Besar Angkatan Bersenjata, elemen kepemimpinan. Unsur pimpinan TNI terdiri dari Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI, keduanya dijabat oleh Jenderal, Laksamana,
Marsekal Udara Bintang 4 yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, yang merupakan Panglima tertinggi TNI, hingga November tahun 2019, jabatan Wakil Panglima masih kosong. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Elemen pendukung kepemimpinan, Staf Umum Angkatan Bersenjata, Staf Umum, Inspektorat Jenderal Angkatan Bersenjata, Inspektorat Jenderal, Staf Pertimbangan Panglima TNI, Staf Ahli Panglima, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum, Staf Intelijen TNI, Staf Intelijen, Staf Operasi Angkatan Bersenjata, Staf Operasi, Staf Personalia Angkatan Bersenjata, Staf Logistik Angkatan Bersenjata, Staf Teritorial Angkatan Bersenjata, Staf Teritorial, Staf Komunikasi dan Elektronika TNI, Staf Komunikasi dan Elektronik. Elemen layanan, Pusat Psikologi Angkatan Bersenjata, Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI, Pusat Pengendalian Operasi Angkatan Bersenjata, Pusat Pengendalian Operasi, Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Pusat Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal TNI, Sekretariat Umum, Markas Besar Angkatan Bersenjata dan Detasemen Markas Besar Angkatan Bersenjata. Badan Eksekutif Pusat, Sekolah Staf dan Komando TNI, Sesko TNI yang berkedudukan di Bandung, yang terdiri atas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, berkedudukan di Bandung. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, berkedudukan di Cipulir, Jakarta Selatan. Dan Sekolah Staf dan Komando TNI AU yang berkedudukan di Lembang, Bandung Barat. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan TNI, Kodiklat TNI. Komando Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Doktrin Angkatan Darat, berkedudukan di Bandung. Komando Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Doktrin Angkatan Laut yang berkedudukan di Surabaya. Dan Komando Pelatihan, Pendidikan dan Pembinaan Doktrin Angkatan Udara, berkedudukan di Jakarta Timur. Akademi Angkatan Bersenjata, Akademi TNI, yang berkedudukan di Cilangkap, yang terdiri dari Akademi Militer, berkedudukan di Magelang. Akademi Angkatan Laut, berkedudukan di Surabaya, dan Akademi Angkatan Udara, berkedudukan di Yogyakarta. Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Intelijen Strategis TNI BAIS TNI. Komando Operasi Khusus TNI, Komando Operasi Khusus, Koopsus TNI. Pasukan Keamanan Presiden Indonesia, Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres. Badan Hukum Angkatan Bersenjata, Badan Pembinaan Hukum, Babinkum TNI. Pusat Penerangan TNI, Pusat Penerangan, Puspen TNI. Pusat Kesehatan Angkatan Bersenjata, Pusat Kesehatan, Puskes TNI. Pusat Polisi Militer Angkatan Bersenjata, Pusat Polisi Militer, Puspom TNI. Pusat Keuangan Angkatan Bersenjata, Pusat Keuangan, Pusku TNI. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Angkatan Bersenjata, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, PMPP TNI, Pusat Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Strategis Angkatan Bersenjata, Pusat Pengkajian Strategis, Penelitian, dan Pengembangan, Pusjienstralitbang TNI. Badan Urusan Logistik TNI, Badan Perbekalan, Babek TNI. Pusat Pembinaan Mental dan Kerohanian TNI, Pusbintal TNI. Pusat Peninggalan Sejarah TNI, Pusat Sejarah, Pusjarah TNI. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI, Pusifolahta TNI. Pusat Kerjasama Internasional Angkatan Bersenjata, Puskesin TNI. Pusat Kebugaran Jasmani dan Peraturan Dasar Militer TNI, Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar, Pusjaspermildas TNI. Pusat Pengadaan TNI, Pusat Pengadaan, Pusada TNI. Pusat Informasi Maritim TNI, Pusifomar TNI. Komando Garnisun Tetap Angkatan Bersenjata, Kogartap, yang terdiri atas Komando Garnisun Tetap 1, Jakarta Komando Garnisun Tetap 2, Bandung Komando Garnisun Tetap 3, Surabaya Satuan Operasi Siber TNI, Satuan Siber, Satsiber TNI. Komando Operasional Utama,
Komando Utama Operasi TNI merupakan kekuatan TNI terpusat yang berada di bawah Komando Markas Besar Umum Angkatan Bersenjata. Beberapa komando ini sebenarnya merupakan bagian dari 3 cabang militer, seperti Kostrad dan Koarmada RI, masing-masing dipersenjatai dan dilatih oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut, tetapi secara operasional dikendalikan oleh Markas Besar Umum Angkatan Bersenjata. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab Wilhan, bertugas mengoordinasikan dan mengintegrasikan kesiapan operasional semua pangkalan militer di seluruh Indonesia. Komando dijabat oleh Jenderal Laksamana Marsekal Udara Bintang 3. Terdiri dari Kogab Wilhan I berkedudukan di Tanjung Pinang meliputi wilayah barat Indonesia. Kogab Wilhan II, yang berpusat di Penajam Pasir, meliputi wilayah tengah Indonesia. Dan Kogab Wilhan III berkedudukan di Timika, meliputi wilayah timur Indonesia. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Komando dipegang oleh Jenderal Bintang 3, ini terdiri dari Divisi Infanteri 1, bermarkas di Depok, merupakan satuan ekspedisi operasional Angkatan Darat dari Banten dan Jawa Barat. Divisi Infanteri 2, berpusat di Malang, merupakan satuan ekspedisi Angkatan Darat yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Divisi Infanteri 3, berpusat di Goa secara operasional merupakan satuan ekspedisi Angkatan Darat dari Sulawesi Selatan dan Papua Tengah. Komando Armada Republik Indonesia, Koarmada RI, komando dijabat oleh Laksamana Bintang 3. Terdiri dari Koarmada I yang berpangkalan di Tanjung Uban, Armada Operasional Barat Indonesia. Koarmada II, bermarkas di Surabaya yang merupakan pusat operasional Armada Indonesia. Dan Koarmada III yang berpangkalan di Sorong, Armada Operasional Timur Indonesia. Komando Operasi Udara Nasional, Komando Operasi Udara Nasional, Koopsutnas. Komando dipegang oleh Air Marshal Bintang 3, ini terdiri dari Koopsut I, berpusat di Jakarta, beroperasi di Angkatan Udara Indonesia bagian Barat, Koopsut II, yang berpusat di Makassar dan merupakan pusat operasional Angkatan Udara Indonesia, dan Koopsut III, berpusat di Biak, operasional Angkatan Udara Timur Indonesia, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, yang berkedudukan di Jakarta Utara. Komando dipegang oleh Laksamana Bintang 3, Komando Daerah Militer, Kodam, Angkatan Darat. Komando ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 2, terdiri dari 15 daerah militer, Kodam, yang secara teritorial mencakup seluruh 38 provinsi di Indonesia. Komando Pasukan Khusus, Kopassus, komando ini dikepalai oleh Jenderal Bintang 2. Komando ini terutama melaksanakan operasi khusus Angkatan Darat. Komando Lintas Laut Militer, Kolinlamil, komando ini dijabat oleh Laksamana Bintang 2. Komando ini melaksanakan transportasi laut dan pemindahan logistik. Korps Marinir Indonesia, Korps Marinir Republik Indonesia, Kormar RI, komando dipegang oleh Jenderal Marinir Bintang 2. Ini terdiri dari Pasukan Marinir 1, bermarkas di Jakarta Selatan, Pasukan Marinir kedua, bermarkas di Sidoarjo, Pasukan Marinir ketiga, bermarkas di Sorong, dan Brigade Infanteri Marinir 4, bermarkas di Lampung. Cabang TNI memiliki 3 angkatan, Angkatan Darat, TNI AD, Angkatan Laut, TNI AL, dan Angkatan Udara, TNI AU. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf, masing-masing kepala staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Laut, dan kepala staf Angkatan Udara, yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengembangan kemampuan untuk cabangnya sendiri. Jabatan-jabatan ini sebelumnya disebut Panglima atau Panglima. Untuk beberapa periode di tahun 60-an, itu adalah jabatan setingkat menteri, yang dilengkapi dengan otoritas komando sampai diubah menjadi kepala staf, sampai sekarang. Saat ini, Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah satu-satunya perwira militer yang memegang otoritas komando untuk semua cabang angkatan di bawah otoritas keseluruhan Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan. TNI AD, pertama kali dibentuk pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II.
untuk melindungi negara yang baru merdeka, awalnya terdiri dari milisi lokal dan berkembang menjadi tentara reguler saat ini. Kekuatan ini sekarang memiliki hingga 306.506 personel, dan terdiri dari Komando Tentara Teritorial Utama yang kuat yang dikenal sebagai Kodam dan beberapa resimen, brigade, dan batalion independen. Angkatan Darat juga dibangun dari komando operasional dan pasukan khusus seperti Kopassus dan unit Kostrad, juga dengan jenis formasi lain di dalam Angkatan Darat itu sendiri. Angkatan Darat juga mengoperasikan pesawat terbang di bawah Komando Penerbangan Angkatan Darat, Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Angkatan Darat mengoperasikan 123 helikopter termasuk model tempur, transportasi, dan pelatih, dan 8 pesawat sayap tetap. Angkatan Darat juga menjaga dan berpatroli di perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Timur. NIAL, TNI Angkatan Laut, pertama kali dibentuk pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Kekuatan Angkatan Laut saat ini sekitar 74.000, berbeda dengan banyak negara dan tradisi militer lainnya. Angkatan Laut menggunakan pangkat gaya Angkatan Darat, lihat, pangkat militer Indonesia. Angkatan Laut memiliki satu komando armada terpusat, Komando Armada Indonesia di Jakarta, yang terdiri dari 3 armada Angkatan Laut, yaitu Komando Armada 1, Koarmada I, yang berpusat di Tanjung Pinang, Komando Armada 2, Koarmada 2, yang berpusat di Surabaya, dan Komando Armada 3, Koarmada 3, yang berpusat di Sorong. Ketiga komando pasukan armada memegang tanggung jawab untuk pertahanan 3 komando teritorial maritim dan maritim. Angkatan Laut juga memiliki manajemen pesawat terbang dan sistem penerbangan yang dioperasikan oleh Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Angkatan Laut mengoperasikan 63 pesawat sayap tetap dan 29 helikopter tempur dan transportasi. Angkatan Laut juga mencakup Korps Marinir Indonesia, Kormar. Pasukan ini dibentuk pada tanggal 15 November tahun 1945 dan mempunyai tugas sebagai pasukan infanteri Angkatan Laut dan pasukan perang amfibi utama yang memiliki kemampuan reaksi cepat dan kemampuan operasi khusus. TNI AU, Angkatan Udara Indonesia, bermarkas di Jakarta, Indonesia. Ordo pertempurannya berada di bawah Komando Operasi Udara, Koopsud, yang terdiri dari 3 komando operasional, Koopsud I, Koopsud II, dan Koopsud III. Sebagian besar pangkalan udaranya terletak di Pulau Jawa. Saat ini, Angkatan Udara memiliki hingga 34.930 personel yang dilengkapi dengan 202 pesawat termasuk Sukhoi Su-27, Su-30, F-16 Fighting Falcon, Hawk 100/200, KT-50 Golden Eagle, dan EMB-314 Super Tucano. Angkatan Udara juga memiliki Korps Infanteri Angkatan Udara yang dikenal sebagai Kopasgat yang bertugas untuk pertahanan pangkalan udara, pasukan udara, dan unit pasukan khusus. Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari angkatan bersenjata sejak tanggal 1 April tahun 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, seringkali beroperasi dalam peran paramiliter secara mandiri atau bekerja sama dengan angkatan lain dalam misi keamanan dalam negeri, biasanya bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata, TNI. Korps Brigade Mobil Kepolisian Nasional adalah pasukan paramiliter utama yang biasanya ditugaskan untuk menjalankan peran dan tugas ini bersama dengan cabang angkatan bersenjata. Hingga saat ini, baik TNI maupun Polri masih memiliki ikatan dan kerjasama yang kuat demi tujuan keamanan dan integritas nasional bangsa. Satuan Pasukan Khusus, Pasukan Khusus Militer Indonesia, TNI AD, Tentara Indonesia, Kopassus, Totai Purni Al, Angkatan Laut Indonesia, Kopaska, Taifib, Denjakatni, Kopasgat, Detasemen Bravo 90 pasca pengeboman Surabaya 2018, Presiden Widodo telah setuju untuk menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan, Koopsusgab, TNI untuk membantu Polri dalam operasi anti-terorisme dalam kondisi tertentu. Pasukan gabungan ini terdiri dari pasukan khusus Tentara Nasional sebagaimana disebutkan di atas, dan berada di bawah kendali langsung Panglima Tentara Nasional. Pada bulan Juli tahun 2019,
Presiden Widodo secara resmi membentuk Komando Operasi Khusus Angkatan Bersenjata, Koopsus TNI, yang terdiri dari masing-masing 400 personel dari Sat 81 Gulter Kopassus, Denjaka, dan Bravo Kopasgat untuk melakukan operasi khusus untuk melindungi kepentingan nasional di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Peralatan, daftar peralatan TNI AD milik TNI AD, daftar peralatan TNI AL, daftar peralatan TNI AU TNI AU. Cadangan, komponen cadangan TNI, disingkat KOMCAD, adalah unsur kekuatan cadangan militer Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 12 Januari tahun 2021, Presiden Joko Widodo selaku Panglima Angkatan Bersenjata telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang membentuk cadangan sebagai satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung di bawah markas besar, guna melengkapi komponen utama, yaitu Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, cadangan tersebut secara resmi terdiri dari pasukan cadangan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Keanggotaan dalam cadangan tersebut bersifat sukarela bagi semua warga negara, bahkan bagi anggota pegawai negeri sipil. Anggaran, tahun anggaran, IDR, anggaran, USD. Tahun 2005, 21,97 triliun rupiah, 2,5 miliar dolar. Tahun 2006, 23,6 triliun rupiah, 2,6 miliar dolar. Tahun 2007, 32,6 triliun rupiah, 3,4 miliar dolar. Tahun 2008, 36,39 triliun rupiah, 3,8 miliar dolar. Tahun 2009, 33,6 triliun rupiah, 3,3 miliar dolar. Tahun 2010, 42,3 triliun rupiah, 4,47 miliar dolar. Tahun 2011, 47,5 triliun rupiah, 5,2 miliar dolar. Tahun 2012, 64,4 triliun rupiah, 7,5 miliar dolar. Tahun 2013, 81,8 triliun rupiah, 8,44 miliar dolar. Tahun 2014, 83,4 triliun rupiah, 7,91 miliar dolar. Tahun 2015, 95,5 triliun rupiah, 8,05 miliar dolar. Tahun 2016, 99,5 triliun rupiah, 7,3 miliar dolar. Tahun 2017, 109,3 triliun rupiah, 8,17 miliar dolar. Tahun 2018, 108 triliun rupiah, 8 miliar dolar. Tahun 2019, 121 triliun rupiah, 9,1 miliar dolar. Tahun 2020, 131 triliun rupiah, 9,35 miliar dolar. Asteris 2020, pemotongan anggaran, 122 triliun rupiah, 8,67 miliar dolar. Tahun 2021, 134 triliun rupiah, 9,2 miliar dolar. Tahun 2022, 151 triliun rupiah, 10,1 miliar dolar. 2023, aslinya, 123,44 triliun rupiah, 8,54 miliar dolar. 2023, diusulkan, 319 triliun rupiah, 22 miliar dolar. 2023, direncanakan, 134,33 triliun rupiah, 8,83 miliar dolar. Tahun 2024, 139 triliun rupiah, 9,27 miliar dolar. Tahun 2025, 155 triliun rupiah, 9,5 miliar dolar. Komandan. Seragam, Tentara Nasional Indonesia mempunyai 3 jenis pakaian seragam yang dikenakan oleh personelnya, yaitu pakaian seragam dinas umum, pakaian seragam dinas khusus,
dan pakaian seragam khusus cabang militer. Seragam dinas umum memiliki 3 subtipe seragam, Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Itu pakaian dinas upacara, PDU, pakaian dinas harian, PDH, dan pakaian dinas lapangan, PDL. Setiap subtipe seragam tersebut juga terdiri dari beberapa kategori, yaitu seragam resmi PDU, seragam dinas PDH, seragam lapangan PDL. PDUI, medali dinas dan brevet terlampir. PDHI, dengan baret militer atau topi samping. PDL saya. PDUIA, memerintahkan pemasangan tanda penghargaan dan mengenakan selempang kehormatan bagi yang berhak mengenakannya. PDH2, dengan tutup. PDL2, PDU2, seragam pakaian makan. PDH3, dengan baret biru. PDLIIA, PDUIIA, seragam pakaian makan dengan dekorasi pesanan terpasang. PDL3, PDU3, pita layanan terlampir. PDL4, PDU4, lengan pendek, tanpa memakai dasi. Setiap cabang angkatan bersenjata nasional memiliki warna yang berbeda pada seragam dinas umum mereka. Seragam pakaian, pakaian dinas upacara, PDU, tentara, mantel hijau tua, celana hijau tua. Angkatan laut, jas putih. Angkatan udara, mantel biru tua, celana panjang biru tua. Seragam dinas, pakaian dinas harian, PDH, tentara, kemeja hijau, dengan celana panjang hijau tua. Navy, kemeja biru keabu-abuan, dengan celana panjang abu-abu gelap. Untuk acara, tugas internasional, personel Angkatan Laut akan mengenakan kemeja putih dengan celana panjang putih. Angkatan Udara, kemeja biru muda, celana panjang biru tua. Seragam lapangan, pakaian dinas lapangan, PDL, semua cabang, DPM kamuflase, kadang-kadang disebut sebagai loreng Malvinas. Seragam dinas khusus terdiri dari seragam dinas ibu hamil, PDSH, seragam dinas pembawa panji, Gampokbang, seragam dinas parade militer, PDP, seragam dinas kunjungan kenegaraan, Gamprot, seragam dinas provos, Gamprov, seragam dinas polisi militer, Gampom, seragam dinas band militer, Gamsik, seragam dinas pasukan pengamanan presiden, Gampas Pampres, seragam lapangan gurun. Seragam khusus cabang terdiri dari tentara, angkatan laut, angkatan udara, seragam lapangan NKRI, seragam lapangan berlayar, seragam lapangan Swabuana Paksa, seragam lapangan Kostrad, seragam lapangan marinir, seragam awak pesawat, termasuk baju penerbangan, seragam pilot dan seragam pramugari, seragam lapangan rider, seragam lapangan Kopaska, seragam lapangan Kopasgat, seragam lapangan Kopassus. Pakaian dinas seragam putih, pakaian dinas seragam hitam. Seragam Angkatan Darat, prajurit TNI AD dengan kamuflase DPM selama ASAM 2018. Prajurit kavaleri TNI AD bermotif kamuflase NKRI, prajurit Kostrad dengan motif kamuflase. Infanteri penyerang Angkatan Darat Indonesia terlihat dengan motif kamuflase mereka. Prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat dengan kamuflase darah mengalir. Personel Pusat Penerbangan Angkatan Darat mengenakan multicam Indonesia. Kontingen Garuda MONUSCO mengenakan seragam multicam Indonesia varian Desert Camo, loreng gurun. Seragam Angkatan Laut, Korps Marinir berseragam DPM. Loreng layar atau Sailing Camo Angkatan Laut Indonesia. Korps Marinir dengan seragam khasnya, Operator Kopaska dengan pola kamuflase yang khas. Pelaut Angkatan Laut Indonesia di atas Krinala. Seragam Angkatan Udara, anggota Kopasgat TNI AU berpola DPM. Personil Mabes TNI AU berseragam Swabuana Paksa. Awak pesawat TNI AU, seragam pramugari TNI AU terlihat di Skadron Udara 17, Wing Udara 1. Prajurit Kopasgat dengan kamuflase khas mereka. Personil Angkatan Bersenjata Indonesia bersifat sukarela.
kekuatan militer aktif adalah 395.500 dengan 400.000 cadangan dengan tenaga kerja yang tersedia sesuai untuk dinas militer laki-laki berusia antara 16 dan 49 adalah 75 juta, dengan tambahan 4.500.000 baru sesuai untuk dinas setiap tahunnya. Struktur peringkat, di Angkatan Darat, Angkatan Laut, termasuk Korps Marinir, Angkatan Udara, dan Kepolisian, pangkat terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama. Gelar pangkat Korps Marinir sama dengan pangkat Angkatan Darat, tetapi masih menggunakan lambang Angkatan Laut. Untuk pangkat junior dan personel Korps Marinir, warna biru menggantikan garis merah pada semua tingkatan pakaian seragam. 7 Komitmen, Sabta Marga. 7 komitmen merupakan janji kesetiaan dan ketaatan prajurit terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia serta terhadap prinsip kebangsaan. Asli Indonesia, bahasa Inggris. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kami, warga negara Republik Indonesia yang hikmat, sungguh-sungguh beriman kepada Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Kami, para patriot Indonesia, adalah pendukung dan pembela ideologi bangsa yang teguh dan harus mengakui penolakan menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Kami, para penjaga Indonesia yang rendah hati, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa bertekad menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Kami, prajurit pria dan wanita, Tentara Nasional Indonesia dengan ini, bersumpah untuk selama-lamanya, mengabdi sebagai pembela bangsa dan rakyat Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Kami, prajurit pria dan wanita, Tentara Nasional Indonesia berusaha untuk menjunjung tinggi disiplin militer, setia pada rantai komando, dan menjunjung tinggi kehormatan serta perilaku sebagai prajurit dinas. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan dalam menjalankan tugas, serta selalu siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Kami, prajurit pria dan wanita, Tentara Nasional Indonesia akan senantiasa meneladani nilai-nilai kehormatan dalam melaksanakan tugas, dan siap menjawab panggilan negara setiap saat dibutuhkan. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Dan kami, prajurit pria dan wanita, Tentara Nasional Indonesia akan setia, taat dan setia pada sumpah jabatan, pendaftaran, pemberangkatan. Sumpah prajurit. Sumpah prajurit. Sumpah prajurit merupakan suatu pernyataan tekad yang diucapkan sejak berdirinya Tentara Nasional Indonesia, dan telah menjadi tata nilai prajurit Tentara Nasional Indonesia yang masih dipegang teguh dan dilestarikan. Sumpah prajurit sebagai suatu sumpah, diucapkan pada saat upacara pelantikan bagi setiap prajurit siswa untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Demi Allah, Tuhan saya bersumpah, berjanji, asli Indonesia, bahasa Inggris. Demi Allah, Tuhan saya bersumpah, berjanji, demi nama Tuhan, aku bersumpah, berjanji. 1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa saya akan tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bahwa saya akan mematuhi hukum dan menegakkan disiplin militer. 3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Bahwa saya akan mematuhi atasan saya dengan tidak menentang perintah atau keputusan. 4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia,
bahwa saya akan melaksanakan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Angkatan Bersenjata dan Negara Republik Indonesia. 5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya, dan bahwa saya akan memegang semua rahasia militer semaksimal kemampuan saya, dan mempertahankannya. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.